Pemirsa, dampak pelaksanaan event WSBK, Provinsi NTB mampu ekspor tas anyaman ketak bernilai 1,4 miliar ke Arab Saudi. Sebagian besar yang diekspor tersebut berasal dari produk pengrajin lokal. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melepas 2 truk kontainer bermuatan 37.000 pak produk tas berbahan baku ketak buatan para pelaku UMKM lokal untuk diekspor ke Arab Saudi. Ekspor tas buatan 700 perajin ketak di daerah ini merupakan yang terbesar dilakukan pemerintah di tengah pandemi yang sempat macet akibat merebaknya virus COVID-19. Ya, ini ketak ini terdiri dari 70 model ya, dengan 280 varian model. Jadi dari yang square namanya, yang bundar, yang oval, yang kendi dan sebagainya, semua itu. Nilainya berapa? 70. Nilai ekspor itu hampir 1,4 sekiannya. Produk perdana yang diekspor ke Timur Tengah kualitas dari produk unggulan para perajin. Kalau tidak ada aral merintang, di kuartal keempat tahun ini pertumbuhan ekonomi NTB ini salah satu yang tertinggi di Indonesia, lebih dari 5%. Nah, artinya ini menghadapi motor tinggi akan semakin membuat geliat ekonomi kita tumbuh, tapi kita tetap harus tidak boleh abai terhadap protokol kesehatan. Geliat industri perdagangan melalui ekspor barang lokal seperti ini diharapkan dapat memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, berbicara pantai di NTB tidak selalu tentang pantai di Lombok. Pantai di Pulau Sumbawa juga menyimpan panorama pantai yang indah dengan kontur pasir putih dikelilingi bukit dan eksotik. Menikmatinya dengan suguhan air kelapa muda melengkapi liburan Anda di Pantai Balat. Keindahan panorama pantai di Provinsi Nusa Tenggara Barat memang tidak diragukan lagi. Selain panorama pantai di Pulau Lombok, di seberang timur Pulau Sumbawa juga tak kalah cantiknya. Salah satu pantai eksotik yang menjadi destinasi wisata di Kabupaten Sumbawa Barat adalah Pantai Balat, terletak di wilayah Bertong, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Sumbawa menjadi daerah yang banyak dikelilingi oleh keindahan bukit di segala sudut pulau sehingga tidak heran Pantai Balat menjadi salah satu pantai yang keberadaannya di perbukitan. Pantai Balat dengan suguhan bukit di sisi kiri kanan ditambah dengan birunya air laut menambah keasrian pantai tersebut. Tidak lupa untuk berfoto sambil menikmati segarnya angin sepoi dari arah pantai. Di pantai ini terdapat para pedagang yang menyediakan berbagai suguhan laut. Hal yang menjadi primadona adalah menikmati kelapa muda di pinggir pantai langsung dari buahnya. Menikmati panorama pantai yang begitu indah dibalut dengan langit biru menambah pesona panorama alam Pantai Balat. Ya, di sini kita menikmati pemandangan yang ada, keindahan panorama lautnya, gunung-gunungnya bisa kita nikmati di sini. Selain itu juga potensi yang ada di sekitar sini. Ini seperti ini kita sambil duduk menikmati kelapa muda sembari kita menikmati suasana alam. Jadi sempurna. Pantai Balat menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Sumbawa Barat setelah Pantai Kertasari yang kini mulai dipromosikan oleh Kabupaten Sumbawa Barat. Dari Sumbawa Barat, Vinka Andini, iNews melaporkan. Berbicara air terjun tidak melulu tentang daerah utara Pulau Lombok. Di Lombok Tengah bagian selatan, daerah yang cenderung kering dan dekat dengan pantai, terdapat air terjun meski tidak terlalu tinggi. Air terjun ini bagai oase di tengah Kuta Mandalika. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta,
sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab, karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tium Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Hai, jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tium Merenteng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun, bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tium Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.